Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas studi kasus tentang rekrutmen, model pemasaran, dan siklus pembelian pada PT Bulan Sabit. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Firday Batur Rahma, NPM 190 120 10006. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan. Di suatu perusahaan bernama PT Bulan Sabit bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia. Di antaranya, yang pertama Sumatera, yang kedua Kalimantan, dan yang ketiga Sulawesi. Masing-masing cabang dipimpin oleh seorang general manager dari kantor pusat dengan kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun, usia kurang dari 50 tahun, bersedia ditempatkan pada area cabang yang dipimpin minimal selama 5 tahun. Dan yang terakhir, dapat membuat strategi pemasaran dan pembelian perusahaan cabang. Saya di sini sebagai General Manager yang siap untuk dimutasi ke kantor cabang perwakilan. Saya ditugaskan untuk membuat rekrutmen untuk mengisi jabatan yang kosong dengan menggunakan aplikasi yang sesuai. Adapun posisi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, staf produksi. Yang kedua, digital marketing. Yang ketiga, HR staff, dan yang terakhir, finance admin. Yang kedua, bagaimana konsep pemasaran yang akan saya terapkan di kantor cabang untuk menarik konsumen. Dan yang terakhir, bagaimana siklus pembelian yang akan saya terapkan di kantor cabang tersebut. Di sini, saya memakai aplikasi Zoho untuk melakukan perekrutan karyawan. Saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat lowongan pekerjaan dengan menggunakan aplikasi ini. Yang pertama kalian lakukan adalah search Zoho di Google, kemudian tekan Zoho Suite perangkat lunak. Kemudian tekan daftar gratis yang berada di pojok kanan atas. Setelah itu, daftarkan email dan masukkan password email kalian. Setelah mengisi email dan password, jangan lupa untuk menekan centang untuk keterangan saya setuju untuk ketentuan layanan dan kebijakan privasi. Kemudian, tekan daftar gratis. Setelah itu, scroll ke bawah, kalian akan menemukan icon recruit, lalu kalian tekan icon tersebut. Setelah itu, kalian pilih staffing agency. Setelah memilih, tekan Get Started for Free. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, akan muncul data company profile. Isi data tersebut sesuai profil perusahaan kalian. Kemudian tekan Explore Zoho Recruit. Setelah itu, tekan Job Opening. Lalu, tekan Create Job Opening. Kemudian, isi job opening information yang dibutuhkan perusahaan kalian, mulai dari lowongan pekerjaan yang dibutuhkan, gaji yang akan didapatkan, job deskripsi lowongan kerja tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian, jika sudah mengisi kebutuhan posisi lowongan perusahaan, kalian tekan save. Sedangkan pada gambar 2 ini adalah contoh data yang sudah diisi. Setelah menyimpan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika kalian ingin menambahkan posisi lowongan pekerjaan lagi, kalian tekan job opening seperti di awal. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, tekan icon tambah atau create job opening di pojok kanan atas. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini lagi. Kalian hanya perlu mengulang kembali seperti apa yang kalian lakukan di awal tadi, sampai pada posisi yang perusahaan kalian butuhkan.
Setelah itu, jangan lupa untuk tekan simpan. Dan yang terakhir, setelah semua langkah telah dilakukan, hasil dari penulisan atau pendataan posisi rekrutmen akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, saya akan membahas model pemasaran yang akan saya terapkan di kantor cabang untuk menarik konsumen, yaitu yang pertama dengan melakukan advertising atau iklan produk. Saya akan memasarkan produk perusahaan melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook, karena sebagian besar konsumen dalam sehari sering berselancar di media sosial, entah itu untuk sekedar mencari hiburan atau mencari informasi untuk kebutuhannya sehari-hari. Kemudian saya akan mengiklankan produk perusahaan melalui surat kabar, spanduk, menyebarkan brosur, dan mengiklankan di televisi. Yang kedua, saya menggunakan sales promotion atau promosi penjualan. Saya akan menawarkan promosi penjualan dengan memberikan sampel, voucher, potongan harga atau diskon, dan memberikan hadiah yang menarik untuk minimal pembelian yang sudah ditentukan perusahaan. Dengan beberapa tawaran seperti ini, konsumen akan tertarik pada produk yang ditawarkan oleh cabang perusahaan kami. Yang ketiga, saya akan menggunakan direct marketing atau pemasaran langsung. Untuk pemasaran langsung, saya akan menawarkan sampel dan contoh gratis secara door-to-door kepada calon konsumen dan menggunakan teknik pemasaran dari mulut ke mulut. Dengan cara ini, saya bisa langsung berkomunikasi dengan konsumen. Kelebihan dari pemasaran ke mulut ini meningkatkan penjualan tanpa mengeluarkan budget iklan. Dengan rekomendasi yang datang dengan sendirinya dari pelanggan yang puas terhadap pelayanan dan produk yang saya tawarkan. Saya tidak perlu mengeluarkan budget lebih banyak untuk beriklan. Tingkat kepercayaan rekomendasi yang datang dari orang lain lebih tinggi dibanding dengan iklan biasa. Yang kedua, efektif dan efisien. Pemasaran dari mulut ke mulut ini yang positif akan membuat pelanggan datang kembali dan merujuk pada pelanggan lain yang juga terus kembali. Kemudian mereferensikan lagi ke lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, tidak dibatasi ruang dan waktu. Tidak seperti beriklan secara tradisional, pemasaran model ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas terhadap brand perusahaan. Bentuk pemasaran ini bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan konsumen dan pada tempat dan waktu yang sama, diharapkan konsumen bersedia untuk membeli produk yang saya tawarkan. Selanjutnya, saya akan membahas siklus pembelian yang akan saya jalankan. Saya menawarkan pemesanan pembelian melalui web perusahaan. Web perusahaan PT Bulan Sabit siklusnya yaitu pertama, perusahaan akan melihat permintaan pembelian konsumen, kemudian perusahaan memeriksa pesanan pembelian. Sebelum barang diproses, konsumen harus membayar uang muka untuk syarat pemesanannya. Setelah pembayaran uang muka selesai, konsumen akan mendapatkan faktur pembelian sebagai bukti transaksi. Setelah itu, pesanan konsumen akan diproses oleh perusahaan. Setelah proses pengemasan selesai, perusahaan akan mengirimkan barangnya kepada konsumen. Setelah pengiriman barang selesai, konsumen wajib melunasi barang yang dipesan. Jika barang tersebut mengalami cacat atau rusak karena kesalahan perusahaan, maka akan mendapatkan pengembalian setelah mengajukan pengembalian di web perusahaan atau bisa menghubungi kontak admin. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.